Halo Sobat Galeri, kalian punya dana yang lebih, tapi bingung, kira-kira uangnya untuk apa ya? Yap, simak video galeri channel kali ini bersama saya, Selin Tristiana, yang akan memperkenalkan kepada kalian 8 produk yang bisa dipilih untuk rencana keuangan. Diambil dari buku Make It Happen, karya Prita Hapsari Gozi. Apa saja ya? Let's go! Yang pertama ada tabungan. Nah, siapa yang sejak kecil sudah terbiasa untuk menabung? Dengan menempatkan sejumlah uang di bank, kita sudah mempunyai simpanan loh. Dan tabungan tadi bisa digunakan untuk dana darurat. Dan dengan bantuan mesin ATM juga, kita bisa menarik uang kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya yang kedua ada deposito. Jika tabungan bersifat fleksibel, berbeda dengan deposito yang cenderung memiliki jangka waktu yang tetap. Bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Namun, deposito bisa memberikan tingkat bunga yang lebih baik dibandingkan dengan tabungan. Yang ketiga ada tabungan berjangka. Jika Sobat Galeri butuh bantuan bank untuk disiplin dalam menabung, jenis tabungan ini sangat cocok bagi kalian, di mana kita harus menyetorkan sejumlah dana dengan jumlah tertentu selama periode yang telah ditentukan. Tabungan berjangka ini juga memiliki fitur asuransi yang memberikan perlindungan bagi ahli waris jika terjadi resiko kecelakaan ataupun kematian hingga cacat total permanen bagi si pemilik dana tersebut. Yang keempat ada surat utang. Simpelnya seperti ini. Jika perusahaan kekurangan dana, selain dia bisa menerbitkan saham, perusahaan juga bisa berutang ke pihak di luar bank. Lalu perusahaan akan memberikan obligasi sebagai bukti surat utang. Biasanya jumlah investasi di surat utang minimal 100 juta. Nah, pilihan surat utang yang dapat dipilih saat ini dalam bentuk obligasi yaitu ada obligasi retail Indonesia dan sukuk retail. Selanjutnya yang kelima ada saham. Bila kita membeli saham, bisa dikatakan bahwa kita memiliki bagian kecil di perusahaan tersebut. Biasanya dikenal dengan sebutan pemegang saham. Kita ambil contoh. Mari berkenalan dengan Sam. Sam merupakan salah satu mahasiswa yang membeli saham Telkom. Maka berarti Sam bisa dengan bangga menyatakan bahwa dia salah satu dari pemilik Telkom. Seiring terus meningkatnya kinerja keuangan dari Telkom, tentu Sam akan menikmati berbagai keuntungan, yaitu bisa dalam bentuk pembagian dividen dan juga kenaikan dari harga saham Telkom. Jika Sobat Galeri ingin belajar saham tapi bingung mulai dari mana, jangan khawatir karena di Galeri Investasi Universitas Gunadarma akan membantu Sobat untuk belajar dalam berinvestasi di pasar modal. Pastinya gratis dan terbuka untuk umum ya. Next, selanjutnya ada emas. Siapa sih yang gak tahu emas? Emas merupakan logam berharga yang disukai oleh banyak orang. Selain itu, investasi emas dapat dikelola oleh diri sendiri. Artinya, kapanpun kita memutuskan untuk membeli atau menjual, tidak terhalang oleh adanya aturan jatuh tempo pencairan dana, proses hari kerja, ataupun penalti. Selanjutnya yang ketujuh ada properti. Properti ini dapat berupa apartemen, kantor, gudang, hingga rumah. Lokasi merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan ketika ingin berinvestasi di properti. Kenapa? Karena properti berpotensi memiliki banyak penyewa sehingga memilih lokasi yang strategis seperti supermarket ataupun layanan kesehatan. Dan yang terakhir ada reksadana. Reksadana merupakan suatu portofolio investasi. Sistem dari reksadana pun cukup sederhana. Ada beberapa jenis reksadana yang bisa Sobat Galeri pilih. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Kedua ada reksadana pendapatan tetap.
ketiga ada reksadana campuran, keempat ada reksadana saham, dan yang kelima ada reksadana indeks. Nah, itu dia 8 produk yang bisa Sobat Galeri pilih untuk rencana keuangan. Kira-kira produk keuangan mana ya yang akan kalian pilih? Sekian video Galeri Channel kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Salam investasi.